Makasih lo udah dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dikit tentang Grey Gallery ya. Kalau bisa cerita dikit nggak Mas, Grey Gallery itu latar belakang berdirinya atau dibentuknya karena apa? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu aku Duaji sebagai hubungan masyarakat sekaligus koordinator support di Grey Gallery. Terkait dengan latar belakang berdirinya Grey Art Gallery ini sebenarnya diinisiasi oleh owner kita sendiri yang kebetulan nama owner kita adalah diambil dari kepanjangan Grey itu sendiri. Wah, siapa nih kira-kira? Grey. Grey itu G-nya Grace Kristianti, EY-nya Elia Yusman. Nah, dua orang itu adalah dua owner kita yang kebetulan memang menginisiasi berdirinya Grey Art Gallery. Tapi memang awalnya ibu owner ini bukan praktisi seni. Jadi memang awalnya mereka berdua berprofesi sebagai arsitektur sekaligus businesswoman juga. Nah, kemudian ada kemauan dan keinginan untuk menjadi seorang praktisi seni, entah itu sebagai senimannya atau pemilik galeri atau apapun itu. Akhirnya dipertemukanlah Ibu Grace dan Bu Elia ini dengan yang sekarang jadi art director kita, Pak Angga Art Madilaga. Dari situ kemudian mereka bertiga bertemu dengan yang kemudian menjadi manajer galeri kita, Bapak Arya Sudrajat. Berempat ini kemudian menginisiasi berdirinya Grey Art Gallery yang diresmikan sekitar tanggal 3 Februari 2023 kemarin. Oh, baru banget berarti ya? Emang, baru beberapa bulan gitu. Nah, kalau ini yang sedang eksibisi di sini namanya apa? Red Miller Blood ya nama tokohnya karakternya ya gitu ya. Nah, ini sampai kapan nih Mas berlangsungnya Mas ini Mas? Tenggat waktu pameran solo exhibition dari Peter Yan sendiri bakalan sampai pertengahan Agustus, sekitar 15 Agustus tahun ini. Jadi mungkin ada waktu 1 bulan lagi. Kan? 1 bulan lagi ya? 1 bulan. Kalau animonya aku lihat cukup bagus rame banget ya. Itu rata-rata per hari berapa orang yang datang Mas? Animo masyarakat kebetulan dari awal memang kita tidak terlalu berekspektasi bahwa apakah yang datang atau pengunjung kami berasal dari kalangan seni rupa aja. Ternyata yang datang adalah banyak, hampir mayoritas 80% dari kalangan malah awam seni. Awam gitu kan. ya. Kalau misalnya pada pameran ini Red Miller bisa rata-rata sekitar 800 orang per hari sih Bu. Wah, 800 orang per hari loh teman-teman, luar biasa ya. Berarti mungkin curiosity-nya itu ya. Atau mungkin nggak karena memang tokohnya sudah banyak dikenal oleh anak-anak muda atau gimana Mas kira-kira? Menurut aku enggak juga sih Bu. Tapi konsep art gallery atau experience baru yang belum dirasakan sama beberapa masyarakat awam seni yang kemudian kita coba munculkan di pameran ini, akibatnya menarik minat mereka dan akhirnya ada pengaruh dari media sosial juga. Bergerilya di bidang itu. Dari situ mungkin akhirnya menarik banyak pengunjung. Teman-teman, aku sudah ketemu nih sama orang di balik karakternya Red Miller, ya kok ya? Nah, ini adalah Peter Ryan. Nah, ini kan aku sudah ketiga kali nih lihat kesini, Dan aku emang seneng banget kan, menurut aku menarik ya, terutama dari segi warnanya sih atau apa ya, aku sukanya itu sih yang aku lihat pertama. Tapi mungkin Koko bisa cerita lebih dalam lagi apa sih di latar belakangnya bisa sampai muncul karakter ini atau gimana kok? Jadi aku cerita sedikit mungkin ya dari awal mula bagaimana Red Miller terbentuk begitu ya. Betul kok. Jadi mungkin bisa kelihatan di sini ini Red Millernya ya.
kalau misalkan kelihatan di sini secara visual, aku bikin si Red Millernya itu bentuknya mengemaskan ya, bentuknya mengemaskan, berambut merah, mata besar, terus badannya gemoy lah, gitu ya, badannya gemoy ya. Nah sebenarnya itu merupakan representasi hasrat manusia untuk disukai, untuk dicintai, dan untuk di well accepted by society. Begitu ya. Jadi setiap orang pasti punya keinginan itu ya, diterima oleh orang sekitar kita. Masalahnya ketika kita terlalu keras berusaha, kita tuh kadang pakai topeng. Gitu. Kita pakai topeng, kita itu nggak menjadi diri kita sendiri. Nah, itu yang jadi masalah, dan aku melihat bahwa generasi muda itu banyak yang mengalami itu. Karena aku sendiri adalah dosen, dan aku banyak mendapat kasus sebenarnya mahasiswa aku seperti itu masalahnya. Nah, makanya di karakter ini aku gambarin si Red Millernya itu dia memiliki mata yang sebenarnya kalau diibaratkan mata sebagai jendela jiwa, matanya itu kayak abnormal, gitu. Ada depres, ada perasaan insecurity, gitu ya? Ada perasaan tertekan. Nah, dari sini saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya di balik bentuk yang lucu kita, yang mungkin baik-baik saja ya dilihat oleh mata orang, kadang ada perasaan yang terpendam. Ya, itu merupakan suatu awareness yang aku ingin sampaikan ke teman-teman di sini semua. Ya, nah yang uniknya sebenarnya ada di Red Miller itu yang ini nih. Itu ada rainbow tears. Rainbow tears itu air mata pelangi. Ada lagi ya, kayak air mata pelangi. Air mata pelangi itu sebenarnya melambangkan hope, melambangkan harapan. Jadi kalau saya quote dari keyakinan saya sebenarnya ya, bahwa seterpuruk-puruknya hidup manusia dalam kesulitan, pada saatnya nanti ketika kita masih punya hope, kita masih punya struggling, kita masih punya ikhtiar, nanti pasti akan masalahnya terselesaikan dan semuanya akan menjadi indah. Begitu. Jadi Red Miller itu sebenarnya merupakan suatu reminder bahwa pergumulan dalam tahapan manusia itu pada akhirnya bisa selesai dengan indah pada waktunya. Gitu. Itu emang intinya kok ya. Intinya semua itu akan indah pada waktunya ya. Semua indah pada waktunya. Kalau belum indah itu belum waktunya. Benar ya kok ya. Oke. Nah, kok kalau selain di sini sudah pernah eksibisi di mana aja? Di mana lagi kok Red Miller ini kok? Oke, tahun lalu itu sebenarnya perdana aku eksibisi di Jakarta, di Indonesia. Tapi sebelumnya itu aku di Hong Kong sama China. Malah duluan di sana ya kok ya? Duluan sana, di Hong Kong, China, terus ada di Korea, ada di New York, ada di Australia, terus beberapa kota lainnya kayak Spanyol gitu juga pernah. Itu gimana sih kok, maksudnya kok bisa seterkenal begitu, sebegitu terkenalnya Red Miller sampai di luar negeri pun orang mau support tuh eksibisinya kok? Kira-kira apa tuh rahasianya kok? Nah sebenarnya karena aku backgroundnya DKV, desain jadi emang Red Miller ini dia mengalami transformasi selama 5 tahun riset saya membentuk karakter ini. Gitu. Nah sepanjang berjalannya waktu, Red Miller itu menemui bentuknya yang aku rasa paling banyak menarik perhatian atau attention dari orang-orang. Begitupun juga pasar global. Begitu, pasar global melihat Red Miller itu adalah menjadi melihatnya sebagai suatu bentuk karakter yang menarik yang aku pikir bisa memiliki nilai value di galeri mereka. Begitu ya. Kok ada harapan-harapan nggak yang ingin disampaikan tentang Red Miller ini, mau ke depannya mau seperti apa kok? Oke, Red Miller pasti akan terus berkembang dengan berbagai media ya. Baik itu lukisan, baik itu art toys, baik itu vinyl toys dan lain sebagainya. Tapi harapan aku adalah bahwa reminder itu bisa sebagai pengingat, sebagai movement kepada generasi muda, ya terutama remaja yang mahasiswa kuliah sekarang gitu ya, bahwa society itu tidak membentuk jati diri kita. Itu, tetapi kitalah sendiri yang harus memberikan warna kepada society di tempat kita berada. Begitu, itu makna paling inti dari Red Mirror
sebenarnya. Oke. Itu aja sih. Ya, oke. Ko, thank you banget loh, Ko. Ya, aku Thank you. terus terang aku tuh sendiri waktu pertama lihat tuh aku tuh langsung seneng gitu loh, Ko. Aku bilang lucu gitu ya. Nah, itu yang buat aku bilang aku pengen tahu sih sebenarnya karakter seperti apa sih dia ini yang di latar belakangnya itu. Dan alhamdulillah bisa akhirnya ketemu juga dengan Kopiter. Susah banget nih nyari-nyarinya nih. Aduh. Jadi malu. Ya, Ko ya, thank you, Ko. Okay. Sukses, Ko ya untuk Red Millernya ya, Ko ya. Thank you semua. Bye. Bye-bye. Halo, masih bersama dengan Mas Duaji nih, humasnya dari Grey Gallery ya. Mas, ini sekarang kita di cafe ya, Mas ya? Iya. Bisa cerita sedikit nggak namanya apa gitu ya? Terus, sok cerita Mas, gimana Mas? Jadi Grey Gallery ini juga punya tempat yang kami branding sebagai Gold Brick. Gold Brick adalah Gold tempat, brick? ya. Tempat Bukan yellow brick ya lainnya ya? gold. Gold ya? Emas. Kita branding sebagai tempat buat nongkrong ketika mungkin perjalanan dari awal, ruangan awal, terus kemudian ke main gallery, terus turun ke chamber atau misalnya naik ke ruang workshop gitu, para apresiator atau pengunjung merasa capek dan haus gitu, kita menyediakan tempat buat minum dan lain-lain, buat nongkrong, duduk dan lain-lain. Dan aku pikir di ruangan ini kalau misalnya menyangkut pameran yang lagi berjalan, ruangan ini tuh sebagai ruang hasil akhir kalau menurut seniman Mas Peter sendiri, ruangan hasil akhir dari perjalanan hidupnya Red Miller itu tadi dalam mencari jati diri. Jadi hasilnya apakah baik atau ya namanya hasil tidak melulu baik juga, kadang-kadang ada yang kurang baik juga. Nah, kalau misalnya selain Gold Brick, aku pengen nge-spotlight tentang bagaimana perjalanan pameran yang udah Grey selenggarakan sebelum-sebelumnya gitu. Pada tanggal 3 Februari 2023, kemudian itu adalah tanggal diresmikannya Grey secara resmi oleh pemerintah dan lain-lain. Itu siapa yang ngeresmiin? Kebetulan kita mengundang Bapak Wali Kota, tapi kemudian Bapak Wali Kota tidak bisa hadir, nggak bisa dan hadir diwakilkan. Iya. Nah, coba ngundang saya datang. Iya Bu ya, tahu gitu. Iya. Belum kenal sih, kita belum kenal. Iya. Baru kenalan barusan. Undang ya nanti ya. Boleh. Kita merayakan dengan mengadakan pameran temanya hitam. Karena memang Grey itu sendiri kan berarti abu-abu ya. Pendukung warna abu-abu kan hitam dan putih. Nah, dari hitam itu kita coba bridging untuk jadi tematik pameran yang kemudian dari pihak Grey sendiri merekrut kurator, Bapak Aminuddin T. Siregar, kalau Ibu kenal mungkin salah satu kurator kenamaan Indonesia, kemudian bersama kurator ngonsep tentang tematik hitam itu. Nah, kemudian mendatangkan banyak sih senimannya waktu pameran hitam ada 120-an lebih. Dari dua golongan, yang pertama adalah golongan-golongan seniman yang memang kami undang. Pihak galeri bersama Bapak Kurator mengundang seniman-seniman yang cukup bisa merepresentasikan tematik itu tadi. Kemudian kami juga membuka open submission bagi para seniman-seniman pemula yang memang menurut mereka bisa nih karya aku ikut serta dalam tematik yang lagi diadain sama Grey. Kemudian dari situ animo masyarakat sangat ramai, Bu. Hampir 3.000, 2.000-an lah dalam sehari rata-rata pengunjung. Luar biasa ya. Ramai banget sampai antri-antri panjang banget kan. Kemudian karena terus hasil dari riset bahwa pengunjung kami adalah kebanyakan berasal dari masyarakat yang awam, notabene awam sini, kita mengadakan pameran yang kedua adalah temanya How to Paint. Jadi bagaimana melukis, bagaimana proses-proses berkarya, bahwa lukisan adalah ibu karya seni, gitu-gitu. Kita ngundang 25 senimanan sekitar itu. Nah, kemudian pameran yang ketiga yang sebelum ini adalah pameran mini art skala. Itu tematiknya tentang bagaimana art tidak terlalu se-eksklusif itu hanya untuk kalangan art sendiri, tapi bahwa kalangan masyarakat awam sini juga di-include-kan ke dalam skena seni rupa loh, bahwa art tuh tidak se-eksklusif itu, kok affordable juga kok. Kalau untuk program berikutnya setelah pameran Red Miller ini, kita bakal ngadain pameran tunggal Prabu Perdana, Iten, Tennessee, terus ada beberapa seniman lain yang terus kita juga ada program nih nanti di September. Kita ngundang beberapa guru-guru SMA di Jawa Barat untuk kemudian mengajak
siswa mereka berkarya seni instalasi yang bakalan dipamerkan di GRE. Iya. Visi kita yaitu mengedukasi masyarakat awam seni soal seni bakalan kami terus bawa sampai akhir. Iya. Oke, wah luar biasa banget ya visi misinya ya. Semoga sukses ya. Amin. Oke, ya. Oke.